Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas mengenai sistem keuangan. Langsung saja yang pertama, bagaimana latar belakang terciptanya pasar keuangan, di mana mempertemukan antara pemilik dana yaitu supplier dana dengan demander dana yaitu peminjam dana, di mana transaksi tersebut akan menimbulkan keuntungan. Aliran dana bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, di mana akan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu informasi asimetris. Apa itu informasi asimetris? Informasi asimetris adalah perbedaan informasi yang didapatkan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi, di mana akan menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi, di mana kemudian akan menjadi ancaman bagi fungsi intermediasi. Gangguan pada fungsi intermediasi, yaitu lembaga keuangan, akan mempengaruhi sistem keuangan, di mana kemudian mengurangi pertumbuhan ekonomi, sehingga butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasinya, yaitu peraturan. Jadi pembiayaan tidak langsung itu bisa perantara keuangan, yaitu pembiayaan tidak langsung itu terdiri dari supplier, yaitu pemberi pinjaman, bisa itu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan asing, di mana peminjamnya yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan asing juga. Disitulah dipertemukan antara supplier dan demanders dana dalam pasar keuangan. Kemudian pihak-pihak dalam sistem keuangan. Yang pertama tadi adalah pemilik dana, yaitu supplier dana. Yaitu pihak yang memiliki dana berlebih tapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Dapat dikatakan pihak yang tidak produktif. Kemudian peminjam dana, yaitu demander dana, memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap kegunaan melaksanakan kegiatan saat ini itu lebih tinggi. Kemudian manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan. Kegiatan investasi yang meningkatkan produksi ditambah dengan kegiatan konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan akibatnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian dalam pasar diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi pasar keuangan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang kedua, berdasarkan prioritas pengembalian. Yang ketiga, berdasarkan urutan transaksi. Yang keempat, berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Pertama ada pasar uang, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada pasar modal, di mana pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jadi perbedaannya yang di pasar uang tadi jatuh temponya kurang dari 1 tahun, pasar modal jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian, yaitu atau return, kita sebut return. Yaitu yang pertama ada pasar obligasi, di mana pemegang surat utang memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Kemudian ada yang kedua, yaitu pasar ekuitas. Pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi, tetapi risikonya lebih tinggi juga. Artinya semakin tinggi risiko atau bisa dikatakan semakin tinggi pengembaliannya tetapi risikonya lebih tinggi juga begitu. Kemudian pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi, yaitu ada pasar primer, yaitu pasar tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor pelanggan bank investasi yang bersangkutan.
Yang kedua ada pasar sekunder, berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Nah, contohnya pasar valuta asing dan pasar keuangan derivatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar, yaitu ada pasar bursa dan ada pasar non bursa. Apa itu pasar bursa? Pasar yang terpusat di suatu tempat, di mana penjual dan pembeli sekuritas melalui pialang tertentu. Jadi ada perantara seperti itu ya. Kemudian pasar non bursa, yaitu bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan oleh dealer yang memiliki ketersediaan dan sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga begitu. Kemudian tadi ada sempat dibahas informasi asimetris. Tadi saya sudah menyampaikan informasi asimetris itu apa. Jadi informasi asimetris tadi menimbulkan beberapa hal, diantaranya yaitu bisa menyebabkan istilahnya adverse selection, yaitu pilihan yang merugikan. Kemudian ada yang kedua, moral hazard, yaitu bahaya moral begitu. Pilihan merugikan merupakan perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Kemudian perilaku bahaya moral yaitu muncul setelah transaksi dilakukan. Contohnya, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi. Sekali lagi, contohnya peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh pengembalian yang tinggi. Jadi, misalnya peminjam itu meminjam dana, mengalokasikan pinjamannya itu untuk aktivitas ekonomi yang bisa jadi pengembaliannya itu, keuntungannya itu tinggi tapi risikonya tinggi, maka diperlukan ada lembaga perantara keuangan agar dapat membantu pengawasan begitu. Kemudian ada klasifikasi perantara lembaga keuangan. Ini yang disebut sebagai perantara ya, sebagai perantara. Ya maksud saya